Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Direktur Utama Yakes Pertamina, Dr. Ramdan Lukiswara. Kepada Dr. Ramdan kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ilsa. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah, iya senang sekali tadi sebelum kita mulai saya bisa melihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, para senior kami di Pertamina dalam kondisi yang sehat ya artinya ya ketika join dalam meeting kita hari ini. Alhamdulillah kami pun ikut berbahagia melihatnya Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan ini nama saya Ramdan Lukiswara. Mungkin ini merupakan event yang pertama kali gitu ya saya mengenalkan diri kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Pertamina yang baru yang sejak di bulan Mei kemarin ditugaskan oleh perusahaan untuk berada di Yayasan Kesehatan Pertamina. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya saya bisa bertemu entah itu melalui online maupun mungkin offline dengan Bapak dan Ibu semuanya. Tapi saya sungguh sangat berbahagia pada pagi hari ini bisa menyapa Bapak dan Ibu semuanya gitu ya pada kesempatan Yakes menyapa pagi hari ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah tadi kita sudah berdoa yang merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan berkat, limpahan kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga meskipun pada saat ini eventnya adalah event online, tapi kita berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Dr. Robert Sinto selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir dan selamat datang di forum Yakes Menyapa, Dok. Jadi ini merupakan forum online kami untuk menyapa para Bapak dan Ibu senior-senior kami, pekerja dan keluarga Pertamina yang menjadi apa namanya entitas peserta layanan kesehatan melalui Yakes Pertamina. Kemudian juga yang saya hormati ketua dan pengurus Himpana di setiap entitas tadi Mbak Ilsa sudah sampaikan banyak banget entitas di Pertamina ini yang mewadahi Bapak dan Ibu senior Pertamina gitu ya. Serta mungkin barangkali di kesempatan pagi hari ini juga ada yang saya hormati Ibu Rukmi Hadi Hartini yang sudah join. Saya lihat beliau ini. Selamat pagi Ibu Rukmi Hadi Hartini. Mudah-mudahan selalu sehat Ibu dan serta tim Yakes gitu ya tentunya yang saya banggakan. Alhamdulillah kita secara periodik bisa melakukan kegiatan ini untuk memberikan edukasi gitu ya mengenai isu-isu kesehatan yang barangkali itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan para bapak dan ibu senior kami gitu ya. Berikut juga mungkin pekerja dan keluarganya. Forum ini merupakan forum yang dilakukan secara berkala setiap 3 bulanan gitu ya. Jadi setelah forum ini nanti kita punya satu forum lagi yang temanya itu kami sesuaikan dengan trending topik, trending isu yang pada saat ini sedang ada di sekitar kita gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kami mengangkat isu mengenai monkeypox gitu ya. Monkeypox dan apa yang perlu diketahui serta bagaimana pencegahannya. Tadi saya mendengar ini bapak-bapak kita, saya bangga sekali sama bapak-bapak senior kami yang ternyata cukup update gitu. Tadi Pak Supriyono ya yang menyampaikan bahwa di Indonesia Mpox ini sudah ada 88 kasus. Ya betul, dari Kementerian Kesehatan menyatakan seperti itu dan 87-nya ternyata sudah sembuh. Ini Pak Supriyono luar biasa dan saya yakin bapak-bapak yang lain serta ibu yang lain juga memiliki update informasi itu ya. Artinya bapak-bapak ini, bapak dan ibu kami pensiunan Pertamina senior-senior kami ini update lah tentang situasi yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana punya rasa keingintahuan yang cukup gitu ya untuk melakukan upaya pencegahannya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Supiono sudah menyampaikan 88 case, betul, dan sebagian besar kasus ada di DKI. Tadi mohon maaf, ada yang juga dari Batam ya, dari Batam, senior kami di Batam, dan Kepulauan Riau juga ada, meskipun jumlahnya kalau data di Kementerian Kesehatan itu hanya satu gitu ya.
Jawa Barat di posisi kedua 13 kasus, Banten ada 9, Jawa Timur ada 3 sama dengan DIY, dan tadi yang Kepulauan Riau itu ada 1. Nah, ini sebetulnya isu ini kalau tadi Pak Supriyono sempat menyampaikan di informal meeting sebelum dibuka bahwa apa namanya dibandingkan dengan rakyat Indonesia ya memang masih kecil sekali gitu ya. Namun isu ini memang harus kita waspadai karena penyakit ini meskipun kalau di Indonesia ini ya strain virusnya nanti Dokter Robert Sinto akan menjelaskan lebih detail. Penularannya quote and quote secara spesifik gitu ya. Namun kita harus antisipasi juga apabila penularannya berkembang menjadi penularan yang sifatnya lebih close kontak gitu, kontak kulit dan seterusnya. Nah itu barangkali subjek yang ingin kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Nah Bapak dan Ibu sekalian, yang akan menyapa tentunya untuk di masa yang akan datang juga terbuka berkaitan dengan topik-topiknya gitu ya. Tidak harus berkaitan dengan penyakit, isu-isu yang lain yang barangkali Bapak dan Ibu ingin sampaikan dan kita bahas gitu ya. Itu sangat dimungkinkan apa namanya kita lakukan gitu ya karena ini merupakan bagian dari komunikasi ke kami kepada Bapak dan Ibu sekalian baik itu Bapak dan Ibu senior kami maupun perwira Pertamina beserta keluarganya gitu. Saya pikir itu mudah-mudahan pertemuan ini nanti memberikan manfaat yang cukup baik untuk Bapak dan Ibu sekalian maupun perwira dan keluarga Pertamina gitu ya. Dan terima kasih sekali Dokter Robert Sinto di tengah kesibukannya pada saat ini beliau ini waktunya sangat terbatas sehingga kami sangat berterima kasih beliau bisa menyempatkan waktu untuk hadir pagi hari ini di tengah-tengah kita untuk memberikan materinya gitu ya. Nah, saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai awalan gitu ya, Mbak Ilsa. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa menyimak apa yang akan disampaikan sehingga memberikan manfaat yang cukup baik untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, itu saja dari kami di Yayasan Kesehatan Pertamina. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Mbak Ilsa. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih Dokter Ramdan atas sambutannya. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu para hadirin yang terhormat, tibalah kita pada acara inti webinar pada hari ini, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi. Penyampaian materi webinar hari ini juga akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Didit Fatur Rahman. Kepada Dr. Didit, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ilsa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi Mbak Ilsa, Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi kita pagi ini, yang tentu saja mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi Bapak dan Ibu semua. Oke, Bapak dan Ibu, jadi kalau kita lihat, seperti menyambung tadi yang disampaikan oleh Dr. Ramdan, bahwa saat ini Indonesia sedang gempar terkait dengan adanya suatu wabah ya Bapak dan Ibu, yaitu wabah namanya monkeypox atau mpox ya Bapak dan Ibu semua. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu coba kita cari beritanya sebelum-sebelumnya, wabah monkeypox ini sudah ada sebenarnya dari tahun 2019 Bapak dan Ibu. Jadi 2019, 2020 itu sempat ada, kemudian mereda, dan kemungkinan pada saat itu juga karena ada COVID-19, kemudian saat ini kemudian muncul lagi Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, dengan adanya wabah monkeypox ini, dan kita juga bercermin dan juga mencoba belajar dari adanya kejadian wabah sebelumnya, jadi Yakes menyapa, Yakes Pertamina mencoba untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu semua, untuk kita semua bisa belajar bersama-sama mengenai suatu penyakit ataupun suatu wabah yang ada di tengah masyarakat saat ini. Khususnya saat ini ada wabah monkeypox nih Bapak dan Ibu semua. Sehingga terbentuklah acara ini yang diprakarsai oleh Yakes Pertamina. Nah, izin Bapak dan Ibu, kita sudah mengundang saat ini di tengah-tengah kita sudah ada salah seorang narasumber, kebetulan beliau guru saya,
Bapak dan Ibu Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Beliau adalah staf Divisi Penyakit Tropik Infeksi Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM FKUI. Beliau adalah Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine, FINASIM, lalu beliau juga sebagai Fellow of Higher Education Academy atau FHEA. Saya izin membahasakan sedikit terkait dengan riwayat pendidikan beliau, Bapak dan Ibu semua. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum dari Universitas Indonesia tahun 2014, kemudian lanjut melakukan pendidikan di penyakit dalam, spesialisasi penyakit dalam di Universitas Indonesia juga. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi di konsultan penyakit tropik infeksi Universitas Indonesia tahun 2018, Bapak dan Ibu. Dan sekarang Bapak dan Ibu kebetulan beliau sedang menempuh pendidikan juga, luar biasa, Dr. Robert, sebagai kandidat di PhD, Bapak dan Ibu, di University of Oxford di Inggris. Kemudian juga saat ini paralel ya, Dr. Robert ya, saat ini sedang pendidikan juga Master of Science in Clinical Education, University of Edinburgh, tahun 2020 sampai sekarang. Semoga lancar sekolahnya, Dr. Robert, luar biasa. Izin Dr. Robert sudah tersambung dengan kami? Ya, Dokter Didit, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa kabar, Dr. Robert? Sehat, Dokter Didit sehat. Iya, sehat juga, Dr. Robert. Ya, terima kasih banyak, Dr. Robert, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita semua, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, Dr. Robert ini, kalau boleh dibilang, idamannya semua, Enggak lah, Dokter Didit. idamannya semua dokter-dokter yang sedang sekolah di RSCM, Bapak dan Ibu semua. Karena memang Dr. Robert ini salah satu staf di RSCM FKUI yang sangat bisa menjelaskan kepada kita semua dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Dengan harapannya adalah untuk sesi kali ini beliau bisa menjelaskan kepada kita semua terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan wabah monkeypox. Ya, izin Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi saya serahkan kepada Dr. Robert untuk waktu dan layar. Kami persilahkan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Didit untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Pertama-tama terima kasih kepada Pertamina yang sudah mengundang kami untuk ikut berpartisipasi di pagi hari ini. Terima kasih banyak Dr. Ramdan, Luki Suara untuk undangannya pada kami dan Dokter Didit untuk introduksinya. Izin saya share screen terlebih dahulu dan selamat pagi semua pensiunan ya dan beberapa karyawan aktif dari Pertamina yang juga sangat antusias hadir di kesempatan pagi hari ini. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Dr. Ramdan, banyak sekali informasi yang sebetulnya sudah bisa kita akses di dunia maya mengenai bagaimana perkembangan dari Mpox. Tapi tentu karena ada banyak hal, tentu nanti saya akan sampaikan dalam format yang berbeda, tidak format satu arah, jadi formatnya mitos dan fakta. Jadi ada beberapa pernyataan yang saya coba buka, kemudian kita akan bahas apakah hal tersebut benar adanya seiring dengan hal-hal yang memang terjadi sampai saat ini. Jadi disclaimer saya sebelum kita mulai presentasi ini, yang pertama tidak ada konflik of interest, saya tidak mewakili institusi atau tidak mewakili perusahaan tertentu di dalam menyampaikan materi pagi hari ini. Dan yang kedua, karena ini penyakit yang emerging, artinya penyakit yang baru, sangat berkembang, apa yang saya sampaikan hari ini adalah hal-hal yang bisa saya update sampai pagi hari tadi. Karena itu tadi slide saya kirimkan pada Dr. Didi juga sangat mepet karena saya berusaha untuk mengupdate sampai ada hal-hal baru apa yang terjadi di pagi hari ini. Itu dua disclaimer saya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Saya mulai dengan sedikit kilas balik terlebih dahulu. Jadi sebetulnya Mpox pertama kali diidentifikasi di Afrika tahun 1958. Tapi dunia tidak pernah menganggap ini sebagai sebuah outbreak atau sebuah kewaspadaan global. Sampai kemudian pada tanggal 23 Juli, Direktur Jenderal WHO menyatakan bahwa Mpox ini masuk di dalam Public Health Emergency of International Concern. Artinya dunia harus concern terhadap adanya monkeypox. Ini tahun 2022. Jadi pertama kali dunia menyatakan bahwa ini adalah wabah kesehatan yang harus menjadi perhatian internasional di 2022. Nah, mengapa di 2022 ini menjadi penting angkanya? Nanti saya akan tunjukkan dalam grafik. Jadi karena sebelumnya, sejak tahun 1958 sampai 2022,
itu Mpox hanya dilaporkan di Afrika saja. Baru kemudian di tahun 2022 ada sebuah event yang dilakukan di Eropa, dan orang-orang yang hadir di event yang dilakukan di Eropa tersebut kemudian kembali ke negara-negaranya, dan ternyata yang hadir di acara event tersebut berasal dari banyak negara di Eropa maupun Amerika. Sehingga dalam waktu sekejap terjadi peningkatan kasus yang sangat tinggi di area yang bukan area Afrika, area aslinya. Sehingga itu pertama kali WHO menyatakan ini sebagai kewaspadaan global. Tapi kemudian 1 tahun berikutnya, di Mei 2023, WHO mendeklar akhir dari masa emergency Mpox. Tetapi WHO menyatakan bahwa harus tetap dilakukan effort usaha berkepanjangan untuk dapat memanage atau melimitasi penyakit tersebut, baik di tingkat individu maupun di tingkat negara. 2022 ke 2023, kemudian 1 tahun berikutnya, 2024, 14 Agustus, WHO kembali mendeklar lagi Mpox sebagai Public Health Emergency of International Concern. Jadi sebetulnya tidak banyak wabah yang up and go, dinyatakan selesai, dan kemudian dibuka kembali sebagai wabah. Bahkan COVID pun kalau kita ingat, sekali dinyatakan selesai atau end dari Public Health Emergency of International Concern, sampai sekarang, dan mudah-mudahan seterusnya tidak lagi dibuka sebagai Public Health Emergency of International Concern. Nah, kita perlu memahami mengapa di tahun Agustus 2024 ini kemudian WHO menyatakan kembali sebagai Public Health Emergency of International Concern. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah karena di waktu 2024 ini kembali dilaporkan kasus di luar Afrika yang terjadi di satu negara, pada waktu itu di Sweden. Jadi ada satu negara yang melaporkan kasus Mpox kembali di luar dari Afrika. Dan yang kedua yang dikhawatirkan adalah karena yang dilaporkan di Sweden tersebut adalah clade 1, bukan clade 2. Jadi clade itu penjelasan umumnya seperti varian. Kalau COVID kita kenal varian Omicron, varian Delta. Kalau Mpox kita sebut dengan clade 1, clade 2. Di bawahnya dia ada clade 2A, 2B, dan sebagainya. Nah, yang dilaporkan ternyata di Sweden itu adalah clade 1. Clade 1 itu adalah clade yang dari dulu memang sudah tinggi kasusnya di Afrika. Sementara clade 2 itu yang banyak mengenai seluruh area di Amerika dan Eropa pada 2022. Jadi ada perbedaan clade dan dilaporkan pertama itu di luar dari Afrika. Sehingga WHO kemudian menyatakan bahwa ini lagi-lagi adalah Public Health Emergency of International Concern yang sampai sekarang belum dicabut sejak dirilis 14 Agustus 2024. Sebetulnya WHO tidak pernah menyatakan bahwa risiko transmisinya itu hilang. Jadi sebelum 12 Agustus tadi, jadi tanggal 30 Juni 2024, WHO tetap menyatakan bahwa di area Kongo dan daerah sekitarnya itu risikonya tinggi. Kemudian yang kedua, di daerah luar dari West Central East Africa itu adalah moderate, dan di luar dari Afrika, di luar dunia, yang ada kata kunci di belakangnya, outbreak banyak mengenai laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki, dan menyebar utamanya melalui hubungan seksual atau seksual kontak. Ini area transmisinya adalah moderate. Nanti kita akan sampai, saya tampilkan data-data di Indonesia untuk bisa menyimpulkan sebetulnya bagaimana risiko transmisi atau penyebaran Mpox di negara Indonesia ini. Jadi sebetulnya WHO juga menyatakan tetap dia risikonya moderate dan high untuk beberapa area di Afrika. Ini gambaran dunia 30 Juni, jadi dia merilisnya setiap Agustus, tiap bulan di pertengahan bulan. Jadi saya tadi coba mengakses yang September, belum keluar datanya, jadi biasa mereka akan merilisnya di pertengahan September untuk data yang dilaporkan sampai 2 bulan sebelumnya. Ini adalah data, kalau kita lihat, di banyak area dunia itu sebetulnya kasusnya menurun, tapi sejak Mei, sebetulnya di area Afrika, itu kasusnya mulai meningkat kembali dan mendominasi. Kalau sebelumnya kita ingat, yang mendominasi adalah area dari Amerika dan Eropa. Amerika dan Eropa. Tapi sekarang didominasi kembali oleh area di Afrika. Nah, Afrika ini menjadi concern juga karena melimitasi penyebaran di Afrika itu menjadi lebih sulit, karena keterbatasan dari sarana dan prasarana diagnostik. Hati-hati, kalau kita melihat angkanya sedemikian di Afrika, bisa saja aslinya jauh lebih banyak lagi. Karena tidak semua pasien itu mampu mengakses pemeriksaan PCR di Afrika dengan baik. Sehingga mungkin saja kasus di lapangan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus yang dilaporkan berdasarkan hasil PCR semata.
Ya, ini perbandingan di Afrika di akhir-akhir bulan di Februari sampai sekarang terjadi peningkatan kasusnya. Negara-negara mana yang terkena, ini adalah daerahnya. Jadi memang sampai sekarang dilaporkan masih di Afrika ada peningkatan kasus, ya. Walaupun di beberapa area itu menjadi tidak signifikan, tapi secara umum agregat di Afrika saat ini kasusnya sedang banyak meningkat. Dan ini menjadi perhatian lagi karena transportasi udara sangat mudah sekali dari Afrika ke Indonesia. Dan mengapa Indonesia juga harus bergerak cepat? Kalau kita ingat saat ini, kalau teman-teman baca, Bapak Ibu baca, bisa melihat bahwa sedang ada event Afrika Indonesia yang dikerjakan di beberapa tempat di Indonesia, sehingga lagi-lagi ini menjadi kewaspadaan yang harus kita lakukan. Di banyak tempat saya tunjukkan Amerika, Eropa kasusnya menurun, tetapi di daerah Afrika kasusnya meningkat. Jadi satu-satunya area di dunia yang kasusnya meningkat. Nah, tadi saya sampaikan pada tahun 2022 ini Batang yang menunjukkan di Afrika dan Eropa. Jadi kasusnya memang meningkat. Sebetulnya kalau sekarang ini September dibandingkan dengan 2022, jumlah kasusnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2022. Tapi karena tadi ada clade yang berbeda, di mana pada waktu sebelumnya yang meningkat adalah clade 2. Clade 2 itu angka kematiannya kecil, dilaporkan 0,025%. Sementara clade 1 dilaporkan angka kematiannya saat ini 5-7%. Rata-rata maksimal di 10%. Jadi karena angka clade penyebarannya beda, kemudian angka kematiannya juga beda, sehingga harus menjadi waspada untuk dunia. Dan bukan hanya urusan di nun jauh di sana, di Afrika dan Sweden, negara tetangga kita, Thailand, pada pertengahan Agustus 2024, jadi 1 minggu sesudah dilaporkan kasus pertama di Sweden, melaporkan kasus pertama di Thailand dengan clade 1B. Data yang saya dapatkan terakhir, yang bersangkutan sekarang sudah sembuh, sudah dinyatakan selesai untuk isolasi mandirinya, jadi sudah aman. Tetapi ini menunjukkan pada kita bahwa circulating-nya sudah sampai ke Thailand, negara tangga kita, dan itu sangat dimudahkan oleh transportasi yang memang sangat mudah sekali dari satu area ke area lain di era transportasi yang terbuka. Ya, jadi harus waspada. Bagaimana dengan data di Indonesia? Jadi dengan adanya pengumuman PHOC selama 1-2 minggu terakhir ini, sejak Agustus sampai sekarang, Indonesia bukan tidak melakukan pemeriksaan. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan pada lebih dari 100 kasus di 1 bulan ini, tapi semuanya untungnya negatif. Jadi laporan terakhir yang kita dapatkan, ini adalah kasusnya, ini tahun 2023. Ada 1 konfirmasi yang didapatkan di tahun 2022. Jadi yang paling banyak adalah DKI Jakarta, kedua Jawa Barat, 2 kasus ini lebih dari 10, kemudian Banten 9, kemudian Jawa Timur, DIY, dan Kepulauan Riau masing-masing melaporkan 1 kasus. Jadi ini sebarannya memang belum semua tempat melaporkan kasus Mpox di tahun 2022. Bisa 2 kemungkinan, kita berharap memang belum ada kasus di tempat tersebut, tapi bukan yang kedua, under-detected, atau kita tidak mendiagnosis dengan baik. Sehingga sebetulnya awareness-nya perlu datang dari 2 pihak, baik dari pasien maupun dari dokternya. Pasien aktif menanyakan pada dokter apakah mungkin saya Mpox, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan, bisa dilakukan tata laksana pengobatan untuk pasien dan pencegahan untuk lingkungannya. Ini sebaran kasusnya, jadi kita melaporkan terakhir di bulan 2024, bulan 4, jadi ini masih 84 kasus ya yang dilaporkan. Paling banyak memang kita melaporkan di 2023, dan sebetulnya sekarang ini dalam 2-3 bulan terakhir tidak lagi melaporkan kasus Mpox yang baru. Saya sampaikan mengenai clade tadi, Indonesia juga mampu memeriksa clade. Jadi berterima kasih pada COVID yang membuat PCR itu bisa terjadi di banyak tempat di Indonesia. Juga kita bisa melakukan genome sequencing untuk mengecek genomnya. Dan ini adalah data Indonesia. Jadi seluruh datanya adalah clade 2B. Subclade-nya ada beberapa subclade lain, tapi kita berhenti sampai clade 2B saja. Jadi clade 2B ini merupakan clade di Afrika Barat dengan angka kematian yang memang lebih rendah dibandingkan dengan clade 1, yang sekarang ini sedang menjadi perhatian di Afrika maupun di beberapa area di dunia lainnya. Saya mulai dengan yang pertama, tampilan klin cacar monyet serupa dengan cacar air. Ini mungkin pertanyaan umum yang sering saya dapatkan. Bagaimana membedakan cacar monyet dan cacar air supaya kita tidak tersesat di dalam gambarannya. Ini perbandingan tabelnya. Yang pertama, kalau cacar monyet,
itu biasanya demamnya tidak terlalu tinggi seperti tingginya varicella, dan ruamnya muncul 1-3 hari sesudah mulai demam. Sementara kalau varicella biasanya demam muncul bersama dengan ruamnya. Walaupun kalau kita lihat data di Indonesia nanti ada pasien-pasien yang juga muncul ruam tanpa adanya demam. Sehingga hati-hati bisa ada demam dan ruam, tapi demamnya biasa tidak setinggi cacar air. Itu kalau membedakan dari demam. Yang kedua, bagaimana membedakan dari tampilan merahnya? Jadi sebetulnya gambarannya mulai dari datar kemerahan, terus bintil, bintil berisi air, kemudian di bagian atasnya ada lenggokan, nanti saya akan tunjukkan gambarnya, baru kemudian dia kering sebagai kropeng. Nah, bedanya adalah kalau cacar air, biasanya karena perubahan penyakitnya cepat, pada satu fase yang sama, itu gambarannya bisa campur. Jadi kita bisa bertemu ada kropeng, kita bisa bertemu ada bintil airnya, jadi campur. Sementara kalau cacar monyet, biasanya mpox, biasanya akan rapih. Jadi kalau satu fase semua di kulitnya itu gambarannya sama-sama bintil. Berikutnya, kita lihat lagi, kita bertemu dengan cacar yang bentuknya air, semuanya cacar air. Kropeng-kropeng semua. Jadi biasanya lebih areanya relatif sama di semua tempat di tubuh, karena perjalanan penyakitnya relatif lambat. Dari satu fase ke fase lain, itu butuh waktu 3-4 minggu. Sementara kalau chickenpox atau cacar air, dalam 1 minggu biasa sudah sembuh. Jadi perjalanan lebih lambat. Berikutnya distribusinya, kalau cacar air dari kepala, kemudian di tubuh lebih padat, dan tidak ada di telapak kaki dan tangan biasanya. Sementara kalau mpox, dia mulai dari kepala, wajah lebih padat, yang klasik ya, tetapi bisa muncul juga di telapak tangan dan kaki. Yang lain adalah ruamnya. Kalau mpox biasa ruamnya nyeri, kemerahannya tuh nyeri. Kalau cacar air, kemerahannya biasanya gatal. Satu lagi, ada kelenjar getah bening yang membesar pada mpox, tapi kita tidak dapatkan pada cacar air. Ya, jadi dengan berkaca pada hal-hal tersebut, kalau saya biasanya menanyakan dulu seragam atau tidak di semua fase. Berapa lama dia munculnya? Kemudian di tangan, telapak tangan, dan kaki ada atau tidak? Ada kelenjar getah bening atau tidak? Ada nyeri pada area yang bintil tersebut atau tidak? Kalau ada, maka saya lebih mengerucutkan ke kemungkinan mpox berdasarkan gejala. Kita belum bicara faktor risiko ya, nanti saya akan sampai ke pembicaraan faktor risiko, tapi berdasarkan gejala, mungkin itu clue-clue yang bisa kita berikan, sehingga kita bisa lebih cepat mengidentifikasi kemungkinan ini cacar monyet atau bukan, mpox atau bukan. Ini gambarannya, kalau menyebar ke seluruh tubuh, yang secara klasik bentuknya bintil-bintil dan menyebar pada seluruh tubuh. Jadi biasanya pada wajah, telapak tangan dan kaki, bisa ada di daerah mulut, kemudian ada di daerah kemaluan, dan juga bisa mengena pada konjungtiva dan kornea, selaput mata. Dan biasanya dia butuh waktu 3 minggu sampai semua lukanya menjadi mengering atau bersih. Ini laporan, saya tunjukkan gambarnya, ini pada area wajah. Jadi bentuknya seperti ini, hari ke-11 masih seperti ini, hari ke-21 baru mengecil. Kalau cacar air biasa dalam waktu 10 hari sudah biasa, sudah kering. Ya. Jadi ini gambarannya berupa legok yang kemudian bisa terjadi pecah dari cairan bintilnya tersebut. Ya. Ini yang saya sampaikan tadi, kalau ingat ini mudah-mudahan kita tidak lupa. Jadi bentuknya bintil, kemudian di bagian bintil tersebut, bagian tengahnya adalah seperti legok, ada seperti kawahnya. Nah, itu adalah karakteristik gambaran yang cukup khas untuk gambaran mpox. Dan dia bisa juga terjadi pada area, ini area amandel, kemudian ini area lidah. Ya, jadi pada beberapa area bisa muncul tampilan seperti ini. Nah, saya tunjukkan gambaran berbeda dengan yang lalu. Kalau di Afrika, jadi gambarannya itu banyak tadi ya, memenuhi daerah wajah, juga sama ya legok. Ini di Afrika tampilannya, dan di telapak. Tetapi kalau di 2023, 2023 saat outbreak dari yang terakhir, itu bisa hanya searea saja. Di tangan saja misalnya, di daerah wajah saja, di daerah kemaluan saja, di daerah sekitar dubur saja. Jadi bisa hanya pada area-area tertentu dari tubuh saja. Nah, ini yang membedakan. Intinya, kita harus waspada setiap gambaran yang kita curigai, baik itu menyeluruh di tempat tertentu, seluruh tubuh, atau memang jumlahnya banyak di area-area tertentu. Nah, kita harus waspada dan kita harus mulai membantu untuk mendiagnosis, mencurigakan mpox atau bukan.
Sebaran di Jakarta, di Indonesia, sorry, bagaimana? Ini data yang saya dapatkan dari Kemkes karena pada banyak kesempatan bekerja sama dengan Kemkes untuk eh, pendekatan mengenai Mpox ini. Jadi mayoritas adalah laki-laki, 84 subjek dari 88, 87 ya, ini 2022 yang dilaporkan, perempuannya hanya 3%, usianya banyak usia reproduktif, nih ya, anak-anak itu masih nol. Yang sering ini karena banyak forum pensiunan, jadi mungkin khawatir dengan cucunya kalau kena cacar air gitu ya. Selama ini kita belum pernah menemukan kasus Mpox pada usia kurang dari 18 tahun. Ya. Kemudian tadi kalau saya sampaikan pada waktu declare dari WHO, jadi memang banyak risikonya adalah kelompok yang berhubungan laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki. Jadi memang mayoritas kasus itu LSL, laki dengan laki-laki, biseksual di 22 kasus, dan heteroseksual di 13 kasus. Jadi belum tentu memang penularannya lewat hubungan seksual yang laki-laki dengan laki-laki, tapi bisa juga ditemukan pada kelompok heteroseksual. Pada 60 kasus, 60-80, jadi kurang lebih 75% kasus bersamaan dengan infeksi HIV, dan ada banyak infeksi menular seksual lainnya yang terjadi bersamaan. Ya, karena tadi pendekatannya, penularannya bisa melalui kontak yang terjadi selama hubungan seksual. Jadi penularannya itu melalui kontak erat dan melalui droplet. Dan kalau kita tahu kan, kalau saat hubungan seksual pasti terjadi kontak erat. Jadi bukan hubungan seksualnya yang menularkan sebetulnya, tapi kontak erat yang terjadi selama hubungan seksual tersebut. Ya, 90% melalui kontak seksual, kemudian masa inkubasi. Inkubasi artinya dari pertama kali kontak dengan orang yang Mpox positif sampai dia terinfeksi atau menunjukkan sakit dari Mpox. Jadi rata-rata di 7 harian ya, kurang lebih. Kemudian bergejala pada 97 kasus, gejalanya apa? Mayoritas adalah adanya lesi atau ruam dari kulit, yang lain adalah demam, dan yang ketiga adalah pembesaran kelenjar getah bening, 46%. Jadi kalau 3 gejala saya diminta untuk menyebutkan, kemerahan pada tubuh, kemudian yang kedua adanya demam, dan yang ketiga adanya pembesaran kelenjar getah bening. Sekelan kalau orang awam menyatakan ya. Jadi kalau ada gambaran tersebut, makin tinggilah kemungkinan untuk Mpox. Dan seluruh kasusnya dinyatakan sudah mengalami sembuh yang dirawat di Indonesia. Ini mengenai tanda, gejala, dan faktor risiko, sudah saya jabarkan. Sekali lagi, tujuan saya mengungkap faktor risiko itu bukan untuk stigma, tapi justru untuk meningkatkan kewaspadaan pada kelompok risiko tinggi tersebut. Sesudah kita mencurigai, apa yang bisa kita kerjakan? Diagnosis pastinya ditegakkan dengan pemeriksaan darah. Apakah ini betul, mitos, atau ini fakta? Jadi sesudah terinfeksi, maka bisa muncul gejala itu 6-13 hari sesudah pertama kali terinfeksi, tapi rata-rata bisa ditunggu sampai 21 hari. Sehingga kalau saya berkontak dengan orang Mpox, maka saya bisa nyatakan bahwa diri saya tidak mungkin sakit lagi kalau sesudah 21 hari pengamatan saya tidak menunjukkan gejala. Saat muncul gejala tadi, diawali dengan adanya demam, sakit kepala, kelenjar getah bening yang membesar, baru kemudian muncul ruam di kulit. Dan apa yang bisa kita periksa? Kita bisa ambil pemeriksaan paling baik adalah dari cairan lesi. Jadi nanti bentuk bintilnya akan dihancurkan, akan diruntuhkan oleh dokternya, disayat, kemudian dokter akan mengambil dengan seperti cotton bud untuk mengambil dari area tersebut. Tentu bukan cotton bud biasa, jadi swab khusus, baru kemudian diperiksakan. Dan Indonesia mampu untuk memeriksakan PCR tersebut. Jadi ada banyak tempat yang bisa melakukan pemeriksaan tersebut, sehingga jangan ragu untuk datang ke dokter untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Nanti saya akan tunjukkan area-area di mana yang bisa dilakukan pemeriksaan tersebut. Selain itu, bisa juga diambil dari swab dari area tonsil atau orofaring, ini seperti COVID, jadi diambil, dan satu lagi swab anal atau rektal. Jadi Kementerian Kesehatan minta 3 swab ini, swab dari lesi, kedua swab dari sekitar dubur, dan yang ketiga swab dari area tenggorokan. Ketiga, apakah dia bisa sembuh sendiri? Jadi, ya, memang secara umum kelompok besarnya tadi 88 kasus kita bisa sembuh sendiri dan sebetulnya semuanya bisa sembuh. Tetapi harus hati-hati pada kelompok ini. Kelompok yang ada dalam risiko tinggi. Jadi kelompok yang kekebalan tubuhnya menurun, kelompok anak usia di bawah 8 tahun, kelompok dengan risiko infeksi yang menambah, misalnya pasien luka bakar atau ada kelainan kulit lain, atau pasien yang dari awal datang dengan mual, muntah, dehidrasi, ada infeksi di paru. Nah, itu gambaran-gambaran yang harus hati-hati. Bisa menjadi berat, sehingga
harus segera datang ke dokter untuk dipertimbangkan apakah diperlukan antivirus atau tidak. Indonesia memiliki antivirusnya, tetapi tidak semua perlu diberikan antivirus. Dari pengalaman dunia, hanya 70% bisa sembuh tanpa pemberian antivirus. Jadi hanya kelompok kecil saja yang memang memerlukan antivirus. Jadi kelompok yang risiko tinggi, kelompok yang jumlah kelainan kulit itu banyak sekali. Nah, kelompok-kelompok itu yang kita perlu untuk berikan antivirus lebih cepat. Sehingga tadi 3 ya, pesan saya sampai saat ini. 1, tanda dan gejala harus diwaspadai. Jangan ragu kalau ada tanda dan gejala yang sesuai, datang ke dokter karena Indonesia mampu untuk memeriksa. Kita punya reagen untuk PCR-nya, dan semua ditanggung oleh pemerintah. Ketiga, kita punya obatnya, dan obatnya juga bisa disediakan oleh pemerintah. Jadi karena ada obatnya kalau diperlukan, karena ada pemeriksaannya, dan semua sudah tunggu pemerintah, maka jangan ragu, jangan segan untuk datang ke dokter, untuk segera dilakukan pemeriksaan kalau memang kita curiga bahwa ruam cacar yang dialami memang cocok untuk gambaran Mpox. Ya, ini menggambarkan kematian. Tadi saya sudah sampaikan kalau di 2022 global Mpox outbreak, clade-nya clade 2B, angka kematiannya 0,025%. Dan dia menular eksklusif human to human. Ini beda dengan clade 1. Zaman di Afrika berpuluh-puluh tahun yang lalu, angka kematian lebih tinggi, dan dia pada penularannya bisa 2 sisi, dari hewan roden yang ada di Afrika ke manusia, hewan pengerat ke manusia, dan yang kedua dari manusia ke manusia. Ya, kalau pada 2022 eksklusif dari manusia ke manusia. Nah, karena sekarang kita berhadapan dengan clade 1 lagi, maka itu WHO menjadi waspada. Khawatir angka kematiannya tidak serendah angka yang dilaporkan di tahun 2022. Ada atau tidaknya antivirus? Ada obat lain yang tetap bisa kita lakukan, meringankan keluhan, mempercepat penyembuhan lesi, jangan sampai nanti terinfeksi, mencegah demam, mengurangi dehidrasi, mengurangi nyeri, mencegah timbul jaringan parut. Beberapa kasus yang kami tangani, sekarang ini setelah sembuh bisa bersih seperti sedia kala. Tapi tadi kata kuncinya, harus dicegah supaya tidak terjadi infeksi sekunder atau ikutan. Karena kalau ada infeksi ikutan, dia bisa potensi muncul jaringan parut. Nah, jaringan parut ini akan membekas dalam waktu lama walaupun Mpox-nya sudah sembuh. Ya, jadi kata kuncinya adalah mencegah terjadinya infeksi sekunder. Dan yang penting adalah melakukan isolasi pada pasien yang teridentifikasi Mpox sehingga tidak menjadi penyebaran atau penularan lebih banyak di komunitas atau di masyarakat. Cara penularannya jadi yang pertama close contact. Close contact itu bisa melalui droplet dan skin lesion. Dan seks ya. Karena kalau lagi bukan seksualnya, tapi ya tadi ya, kalau hubungan seksual kan kita pasti ada close contact dan droplet dan skin lesion. Jadi cara penularannya. Karena itu cara pemutusan penularannya yang memutus ini semua ya. Jadi melakukan close contact dicegah dan droplet skin lesion. Kalau dulu itu melibatkan hewan-hewan primata yang ada pengerat yang ada di Afrika. Kemudian juga ditengarai bisa menyebar secara kongenital. Jadi kalau ibu sedang terkena Mpox pada keadaan hamil bisa juga membawa virusnya pada bayi yang dikandungnya. Ya, dengan mengerti ini maka kita bisa mengetahui atau mencegah dengan bijak respiratory large droplet ini bukan airborne. Airborne itu artinya jaraknya bisa jauh dan dia bisa dihembuskan oleh angin. Ini adalah droplet, jadi butuh ukuran yang lebih besar dan jarak yang lebih dekat. Biasanya kita pakai jarak 1-2 meter. Sehingga ini bisa ditanggulangi atau dicegah dengan menggunakan masker medis biasa. Yang kedua adalah broken skin. Sehingga kalau kita berhubungan dengan orang Mpox atau Mpox yang kita curiga datang ke dokter, maka pakai masker dan pakai lengan panjang untuk bisa menghindarkan penularan. Yang ketiga, direct contact dengan body fluid atau lesion material. Jadi dengan tadi ya semua sekret dari pernapasan, dari pencernaan, sekret dari kemaluan. Nah, itu semuanya bisa potensial untuk menularkan. Berikutnya, contaminated bedding atau blanket. Jadi, kalau kita merawat isolasi mandiri di rumah pasien Mpox, maka bekas dari linennya, jadi baju ataupun spray, itu jangan diambil atau dibersihkan dengan cara ditarik, tapi digulung, supaya tidak ada hablur yang kemudian terhambur dari selimut atau dari spray yang dipakai oleh pasien Mpox. Dan yang berikutnya tadi face-to-face contact dan probably sex. Nah, itu yang dicegah ya. Sehingga kalau kita mengalami Mpox, menjalani isolasi, tidak bertemu dengan orang, kalau kita mulai dari dicurigai, sebetulnya kita harus sudah melakukan pemantauan. Dan kalau kita berhadapan dengan populasi umum,
karena dia penularan lewat droplet dan kontak, jadi cuci tangan, sering-sering cuci tangan, dan satu lagi pakai masker. Vaksin, ini selalu ditanyakan, sejak kita belajar dari COVID yang terbantu dengan vaksin, apakah kita punya vaksinnya? Jadi jawabannya kita ada vaksinnya. Dan vaksin ini diambil dari vaksin variola. Jadi vaksinnya bukan vaksin chickenpox ya. Vaksin chickenpox atau varicella itu tidak punya perlindungan terhadap vaksin mpox karena jenis virusnya beda, walaupun tampilannya sama-sama cacar. Yang punya efeknya adalah vaksin pox virus. Kalau Bapak Ibu di sini sudah hidup di era sebelum 1980, itu ada vaksin variola, namanya zaman dulu, cacar gitu ya nyebutnya. Nah, itu memiliki efek proteksi terhadap cacar monyet. Walaupun kita lagi teliti apakah memang ini sesuatu yang bertahan sekian 30 tahun lamanya. Vaksin tersedia dan Indonesia sudah melakukan vaksin di tahun 2023 ini, Oktober 2023. Ada 2 dosis, dosis pertama dan kedua yang diberikan selama jeda 4 minggu. Dan sesudah 4 minggu, efek proteksi baru didapatkan 2 minggu sesudah pemberian dosis kedua. Ya, diberikan secara suntikan di lengan seperti biasa, jaraknya 1 bulan. Dan ini gambaran yang sudah dikerjakan di Indonesia di bulan akhir Oktober dan di bulan November untuk dosis kedua. Jadi ada 495 yang sudah mendapatkan vaksin di tahun 2023 dan ada 430 yang mendapatkan 2 dosis di tahun tersebut. Jadi pencapaiannya sudah lebih dari 90% dan karena jumlah terbatas dan tadi penularannya kebanyakan spesifik di kelompok risiko tertentu, sehingga negara Indonesia, Kementerian Kesehatan melakukan vaksinasi secara terbatas pada kelompok risiko tinggi. Bahkan tenaga kesehatan juga tidak masuk dalam kelompok risiko tinggi yang perlu mendapatkan vaksinasi secara rutin. Jadi memang diarahkan pada kelompok risiko tinggi yang sudah diberikan vaksin di tahun 2023. Nah, ke depan memang ini yang sedang kami kerjakan. Kami sedang melihat apakah memang vaksin 1 kali atau 2 kali memang bermanfaat. Kemudian kalau dia berikan 1 kali perlu diulang lagi atau tidak, 2 kali. Kemudian apakah memang orang-orang yang sudah pernah variola sebelumnya itu punya dampak atau tidak, apakah ini kekebalannya sama dengan infeksi alami atau tidak. Nah, ini yang sekarang sedang bersama-sama Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan juga melakukan penilaian bersama mengenai efek imunisasi ini terhadap efek imun terhadap vaksinasi maupun infeksi mpox di Indonesia. Baik, saya akhiri prestasi saya, tidak saya tutup dengan kesimpulan karena ada banyak hal detail yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal untuk kita bisa berdiskusi mengenai hal-hal yang selama ini dipraktis, mungkin kita dengar, yang kita bisa diskusikan apakah ini benar, mitos, fakta, dan penanggulangannya dengan baik. Saya kembalikan pada Dr. Didit, terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih banyak Dr. Robert Sinto atas pemaparannya. Luar biasa Bapak dan Ibu, membuka khasanah kita ya Bapak dan Ibu terkait dengan penularan dari mpox sendiri dan bagaimana situasinya di dunia, di Indonesia, dan bagaimana sebenarnya kita harus bersikap terkait dengan penyakit mpox ini Bapak dan Ibu semua. Oke, Bapak dan Ibu mungkin kita coba elaborasi terlebih dahulu terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Robert Sinto. Dok, izin sebenarnya ini ada pertanyaan dari saya, Dok. Sebenarnya nggak apa-apa ya, Dok ya. Dok, jadi kalau yang tadi dokter sampaikan sebenarnya kan monkeypox ini sifatnya lebih ke penularan close contact yang kemudian penyebarannya antara kulit dan kulit yang ada lesinya ya, Dok, seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya, Dok, sebenarnya bagaimana sih, Dok, bisa sampai menyebabkan kematian? Seperti itu, Dok. Apakah memang kalau COVID-19 kan sebelumnya dari belajar dari wabah sebelumnya, kalau COVID-19 kan memang menyerang sistem pernapasan yang kemudian nanti menyebabkan gangguan pada asupan oksigen di dalam tubuh kita ya, Dok ya, kemudian akhirnya bisa menyebabkan kematian. Kalau mpox sendiri ini kasus-kasus yang kemudian menyebabkan kematian itu komplikasinya tuh karena apa sih, Dok? Mungkin bisa dijelaskan, Dok?